ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. An-niyatus salisah, niat yang keenam. Bila kita sudah berada dalam masjid, yanwil i'tikafa fil masjid ila hini khurujihi minhu. Berniat seseorang akan i'tikaf di dalam masjid sampai waktu keluarnya dia dari masjid. Jadi selama berada dalam masjid, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajakum beri'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Nah, dapat pahala i'tikaf. Wa qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, inna minal a'mali ma la yuhsa thawabuha wa innahal i'tikafu. Bahwasanya di antara amal-amal sesuatu yang tidak dapat dibatasi pahalanya. Ada di antara sekian banyak amalan-amalan ini nang pahalanya itu kada kau dibatasi. Banyak banget. Apa itu amalan? Wa innal i'tikafu, itu i'tikaf. Semakin lama kita berada di masjid, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak yang kita baca bacaan dalam masjid, semakin banyak pahala i'tikaf itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Mulai hidup 21 Nabi itu iktikaf di masjid sampai malam hari raya. Wa dakhala rajulun ba'dal masajid, masuk seorang laki-laki di sebagian masjid-masjid. Para pihak ba'dus salihin minal fuqara, melihat seorang laki-laki tadi di dalam masjid itu ada sebagian orang-orang salih minal fuqara, dari orang-orang yang fakir. Mu'takifan, dalam keadaan i'tikaf. Seorang laki-laki ini masuk ke masjid. Begitu masuk, melihat di masjid tadi ada orang salih, orang-orang fakir yang salih i'tikaf dalam masjid. Faqala lahu rajulun sukati sya'ata, berkata laki-laki tadi bagi sebagian orang saleh,
Majulu suka disa'ah, apa duduknya engkau saat ini? Artinya ikam duduk saat ini untuk apa di masjid ini? Ada hajat apa? Ada keperluan apa? Allah berkata, ba'dus salihin, sebagian orang salih. Asaitu sahibad dar falazimtul julusa fi baiti. Aku maksiat akan pemilik ini dar. Pemilik ini negeri dunia. Aku maksiat dengan pemiliknya, yaitu Allah. Falazimtul julusa fi baiti, maka aku malazimi duduk di baiti, pada rumahnya itu sahibid dar, yaitu masjid. Ujar orang saleh tadi, aku ini maksiat kepada Allah. Nah, karena aku merasa banyak dosa, aku melazimi duduk i'tikaf di rumah Allah, itu masjid ini, sebagai tanda penyesalanku terhadap memperbuat dosa. Walaitu, dan aku bersumpah, la akhruju hatta yughfara li, aku tidak akan keluar daripada masjid ini sehingga diampuni bagiku. Aku bersumpah tidak akan keluar dari masjid ini kecuali dosaku diampuni oleh Allah. Wa dakhala rajulun akharu ila baitil masajid, masuk seorang laki-laki yang lain kepada sebagian masjid-masjid. Begitu masuk, para fakiran mu'takifan, melihat seorang laki-laki tadi, ada orang fakir i'tikaf dalam masjid. Faqala, berkata rajul, seorang laki-laki itu lawan si fakir, jalasta, bacanya jalasta hahuna, ikam duduk di sini. Maaf, bahasa kitanya. Ikam duduk di sini, maaf. Qala, orang fakir tadi menjawab, da'ani ila babihi, fahjabtuh, mengajak dia akan daku kepada pintunya. Maksudnya Allah mengajak aku kepada pintunya. Fahjabtuh, maka aku perkenankan akan dia. Fa'ana antazirul izna biduhul, aku menunggu akan izin biduhul, dengan masuk. Kan setiap kita ini diajak oleh Allah untuk masuk masjid, mobil khusus setiap 5 waktu. Aku ini termasuk orang yang diajak untuk masuk pintu Allah, yaitu masjid, maka aku perkenankan. Jadi artinya aku berada di masjid ini, i'tikaf di masjid ini, memenuhi panggilan Allah. Nah, jadi niat yang keenam, niat i'tikaf. Semakin lama kita i'tikaf di masjid, semakin banyak pahalanya. Tambah bacaan macam-macam, tambah lagi pulang pahalanya. Dan orang yang berada dalam masjid ini, orang yang selalu dalam pandangan Allah. Orang yang suka berada dalam masjid, orang yang selalu dipandang oleh Allah dan pandangan rahmat dan berkahnya. Salah satu orang yang disayangi Tuhan, orang yang suka berada dalam masjid, beribadah. Lain halnya masuk ke masjid, guring marahnya itu lain, satu untuk beribadahnya. Masuk ke masjid, pandir di dunia, nah itu lain juga. Ini untuk beribadah. Walaupun kada membaca niat i'tikaf itu. Pandir dunia kada, guring kada, ini niat i'tikaf.
Biasanya kalau orang niat itikaf tuh mesti didampingi bacaan-bacaan, baca Quran kah, selawat kah. Bila orang tuh niat itikaf di masjid, nya kada mau niat itikaf semata, pasti ada bacaan-bacaan. Nah, jadi salah satu orang yang dipandang oleh Allah dan pandang rahmat dan berkah itu orang yang suka berada dalam masjid dalam keadaan ibadah. An-niyatus sabi'ah, niat yang ketujuh. Yanwi istima'al ilmi ini tafaqalahu dalika. Berniat seseorang istima'al ilmi, mendengari ilmu. Ini tafaqalahu dalik, jika kebetulan bagaimana seseorang itu dalik dan demikian itu. Andaikan kebetulan di masjid majelis ta'lim, seperti kayak kita malam ini kan majelis ta'lim. Jadi salah satu niat kebaikan, niat kita apa ke masjid? Mendengari ilmu, menuntut ilmu. Wal julusa fi hilaki dzikri, dan berniat juga duduk pada lingkaran-lingkaran zikir. Kita berwirid, berbacaan, itu sebenarnya berada di lingkaran zikir. Hatta yahsullahu thawabul azim, sehingga hasillah baginya pahala yang sangat besar. Kama jaa bil khabar, sebagaimana datang dalam kabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man ghada ilal masjidi yadhkurullaha aw yadhkuru rabbah kana kal mujahid fi sabilillah. Artinya barang siapa pergi ke masjid, tujuan dia zikrullah, berzikir kepada Allah. Termasuk berzikir kepada Allah itu sembahyang. Sembahyang itu isinya bacaan-bacaan, zikir. Siapa pergi ke masjid, tujuannya berzikir kepada Allah. Awiyat kulurabbah, atas suatu riwayat berzikir akan Tuhannya. Karena kal mujahid fi sabilillah, adalah dia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Pahalanya sama orang yang perang sabilillah, berjuang melawan orang kafir. Andaikan orang yang berjuang di jalan Allah ini mati syahidnya. Andaikan dia kada mati, ini untuk dapat pahala yang sangat besar. Hidupnya untung, matinya untung. Nah, kalau kita tujuan ke masjid untuk zikir, untuk ibadah, itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Andaikan kita mati syahid, cuma syahid akhirat. Andaikan kita kada mati, hidup dalam keadaan beruntung. Tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk salat berjamaah, tujuannya untuk menghadiri majelis ta'lim dan sebagainya. Mati di jalan, atau mati di masjid, atau buliknya di tengah jalan mati, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Syahid. Ini syahid akhirat. Kalau orang mati di medan perang, atau syahid dunia akhirat, itu ada di mandi, ada disembahyangkan. Kalau orang mati nang tulak ke masjid, niat ibadah, mati, itu syahid akhirat, itu tetap dimandi, tetap disembahyangkan. Cuma di alam kubur selamat daripada siksa kubur. Di mahsyar selamat daripada huru hara mahsyar.
Nah, kalau di Bukhari Muslim ada sedikit berbeda lafaz. Kalau di Bukhari Muslim, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah kana lau ka'ajri hajjin tamin hajjatin. Ka'ajri hajjin tamin hajjuhu. Siapa pergi ke masjid, dia tidak menghendaki hanya kada berniat kecuali anak belajar, ada majelis taklim atau tujuan untuk mengajar. Maka nalau kajri hajin tamin hajjuhu, seperti pahala orang yang berhaji yang sempurna oleh hajinya. Kajri hajin tamin hajjuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun minal khamisah fatahlik. Ya Nabi, kun aliman, jadilah ulimu orang nang alim. Mengkawa kita jadi orang alim, mengkawa. Atau mengkadakawa jadi orang alim, muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Belajar ini berbuku, bercatat, muta'allim. Atau mengkadakawa muta'allim, mustamin, mendengari. Nah, kita di majelis ta'lim, kita kada berbuku, kita kada berkitab. Nah, itu mah mendengari. Bagus juga. Jadilah alim, mengkadakawa belajar, mengkadakawa mustami, mendengari. Mengkadakawa juga kaum muhibbat atau mencintai barang. Katujulan orang alim, katujulan penuntut ilmu, katujulan orang-orang yang mustami. Wala takun minal khamisah, janganlah engkau jadi dari yang kelima. Yang kelima apa? Alim kada, belajar kada, mandangari kada, mencintai kada. Itu yang kelima. Nah, jangan jadi yang kelima, fatahlika, maka engkau akan binasa. Alaka yahliku fatahlik, engkau akan binasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin indal alim ahabbu ilallah min ibadati sanah la yusallah biha tarfata ainin. Kata Rasulullah, duduk satu saat, duduk di waktu yang sebentar di sisi orang yang alim, itu lebih dicintai kepada Allah daripada beribadat 1 tahun ibadat sunat. Kita duduk di samping orang alim, ikut belajar maksudnya, walaupun sebentar, misalnya 10 menit, apalagi yang setengah jam, nilainya lebih disukai oleh Allah ketimbang beramal ibadah sunat setahun. Dan beribadah setahun layak salah fi tarfata ini, tidak dimaksiati Allah dalam 1 tahun tadi sekejap mata pun. Orang ini beramal ibadah sunat selama 1 tahun dan kada ada maksiat selama 1 tahun itu. Luar biasa nilainya. Tapi kalah dapat nilai orang yang setengah jam duduk di majelis tuan guru ikut belajar. Jadi orang-orang yang kulir beramal ibadah lebih baik tempat duduk belajar. Barat nilainya itu mau ditimbang tuh ibadah 1 tahun tadi kalah.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man adraka majlisa ilmin faka'annama adraka majlisi. Jadi Nabi, barang siapa memperdapati majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, seakan-akan dia memperdapati majelisku. Pahalanya itu seakan-akan hadir di majelis Rasulullah. Andaikan kita nih andaikan kita nih hidup di masa Nabi, nah kita hadir di majelis, nah ada Nabi, itu luar biasa. Nilainya luar biasa. Nah, kalau ini kita sedekah lagi kayak itu. Cuma ada yang seakan-akan pahalanya seperti itu. Kenapa? Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis tuan guru. Itu pahalanya, berkahnya, rahmatnya, seakan-akan kita hadir di majelis Rasulullah. Wa man adraka majlisi falaysa lahu yaumal qiyamah syiddatul azab. Barang siapa memperdapati majelisku, siapa Nabi hadir di majelisku, tidak ada baginya hari kiamat syiddatul azab, bersangatan azab. Orang tua walaupun sekali Nabi hadir di majelisku, hari kiamat tidak diberikan azab yang bersangatan. Andaikan berusaha dianya akan suatu buat azab turingan, ada bersangatan. Andaikan jadi azab juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat, ya Tuhan, ainal mutahabbuna bi jalali al yauma uzilluhum bi zilli haitsu la zilla illa zilli. Mana orang ya Tuhan yang saling cinta mencintai dengan kebesaranku. Mana orang yang saling mencintai karena memandang kebesaranku. Al-yawma uzilluhum, hari ini ku naungi mereka, bizilli, dalam kenaunganku, haitsu la zilla illa zilli, yang sekira-kira tidak ada kenaungan kecuali kenaungan. Mahsyar, orang kapanasan. Ini orang dapat kenaungan dari Allah, kenaungan khusus. Waqala Abu Talib radhiyallahu anhu, berkata Abu Talib, makna ini Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Kuntul Qulub. Berkata Abu Talib Al-Makki rahimahullah, makna bijalali, pengertian bijalali di hadis tadi, mana orang yang saling mencintai dengan jalali. Maksudnya ijlalan li wa ta'ziman, karena membesarkan bagiku dan karena mengagungkan bagiku. Ay ta'awanu ala ta'ati, mereka tolong menolong atas taat kepadaku. Wa ta'allatu ala mahabbati, mereka saling jinak menjinaki atas cinta kepadaku, atas dasar cinta. Wa tahabbu, dan mereka saling cinta mencintai min ajli, dikarenakan aku. Nah wa inna madzalik, hanya saja demikian, li'anni, karena bahwasanya aku uhibbu dzalik, aku menyukai yang demikian itu. Wa qad hazzamtu wa ajlaltu fi'lah, sungguh jitun hazzamtu, aku besarkan, wa ajlaltu, sama aku besarkan, fi'lah, perbuatannya, kai jaza fi'lih, takdirnya balasan perbuatannya. Orang ini saling cinta mencintai sesama muslim, artinya saling tolong menolong atas berbuat taat, saling jinak menjinaki karena cinta kepada Allah, saling cinta mencintai karena Allah. Balasan perbuatan itu sangat dibesarkan oleh Allah.
Walaupun pada pandangan manusia kecil, tapi di sisi Allah balasannya sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, tahabbu billah wa kunu ibadallah ikhwanan. Cinta mencintailah kamu di jalan Allah. Hendaklah kalian saling cinta mencintai di jalan Allah. Wa kunu ibadallah ikhwanan, dan hendaklah jadi kalian hamba Allah bersaudara. Jadi Nabi, hendaklah kalian itu cinta mencintai sesama muslim karena Allah. Dan hendaklah kalian itu bersaudara. Hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Fa inna man akha billah rafa'allahu darajatan la yanal wa syai'un min amali. Karena bahwasanya orang akan mengangkat saudara akan sebagai saudara, mengangkat dan sangat billah di jalan Allah. Karena kita ini sama-sama beribadah kepada Allah, karena kita ini sama-sama tujuan baik mengharap ridha Allah. Kamu angkat dan sana. Jadi bila ada aku salah tabur aja. Begini saya kok aku pun bila ada salah tabur aja. Karena tujuan kita ini sama mengharap ridha Allah. Kamu angkat sebagai dan sana. Jadi bila ada kesalahan tabur aja aku ini. Bila ada yang kurang pas ada aja. Nah orang seperti itu rafa'ahullah darajatan, mengangkat akan dia oleh Allah akan derajat. Derajatnya ditinggikan Tuhan. La yanalu syai'un min amali, tidak akan mencapai akan derajat itu oleh sesuatu dari amalnya. Orang ini diangkat ke satu tingkatan istimewa. Nang amal ibadah kada mencapai ke tingkatan itu. Derajat yang istimewa yang tidak dapat mencapai akan dia oleh sesuatu daripada amalnya. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma ubiya abdun ba'dal Islam khairan min akhin salih. Tidak diberi seorang hamba setelah Islam, tidak diberi khairan akan satu kebaikan yang lebih baik daripada akhin salih, saudara yang salih. Orang ini sudah memeluk agama Islam. Untuk pemberian yang lebih baik bagi orang ini diberi saudara yang saleh. Ini lebih si kawan ini orang saleh. Nang menagurinya, nang memberikan syarat launinya, nang memberikan bimbingan launinya ke jalan Allah. Nah ini paling baik pemberian Tuhan saudara kita. Kita diutus Tuhan untuk kita ini saudara yang saleh, nah pun mengawani kita, nah pun memerintahkan, menagur dan sebagainya dalam kita. Kalau kita kada punya Syekh Mursyid, guru pembimbing, kayak apa agar hati kita ini jadi baik, akhlak kita jadi baik, maka kada punya guru pembimbing. Nah cari akhun salih, saudara nang muslim nang salih. Kita angkat dan sanaknya. Jadi kita nalah belah aku salah tabur aja. Aku enak baik supaya hidupku dunia akhirat diridai oleh Allah. Tabur aja aku. Bila aku nih kurang pas berbuat sesuatu, suruhi aja. Aku senang.
Nah lalu inya tadi kita tersalah tagurnya pada ini. Bila ada yang kurang pas di tagurnya. Bila ada hal-hal yang kada kita perbuat yang harusnya diperbuat, disuruhnya kita. Nah itu caranya membaiki akhlak, membaiki hati bila kadada bisi guru mursyid, guru pemimpin. Minta taguri akan amsador amsari. Oh kadada juga tamuan itu misal kayak masih kira baik hati kita, baik akhlak kita. Nah setiap kali kita mendengar kata-kata orang yang benci lawan kita, jangan sarik, perbaiki. Ini menyembah kita pamalar persiano. Kita jangan sarik lawannya, kita anggap ini mah merangkul kita. Nah kita ubah saat ini sekiranya jadi pemurah. Kita mendengar kata-kata sumpah oleh orang yang ada ketujuan kita, menyarikan pada siapa itu nyanyi. Nah kita jangan sarik lebihnya. Kita kontrol diri kita oleh seribu jurang dipenyarikan. Harus mengubah kepada ada penyarikan. Punya setiap kata-kata orang yang benci lawan kita, orang yang dengki lawan kita, kata-katanya macam-macam yang ada bagus. Jangan sarik lawannya, anggap ini membimbing, menagur kita. Kita baiki. Bisi guru murusi ada. Bisi akhon nang saleh ada. Nah dengari kata-kata orang yang benci lawan kita, dengari kata-kata orang yang dengki lawan kita, mendengari bukan menyariki, tapi kita baiki diri kita. Nya orang yang dengki, orang yang benci itu pasti menyambati keburukan kita. Sampai lebih kita ada lagi sifat yang buruk, ada lagi yang disambatnya. Bila nang dengki itu, nang benci, ada menyambat napa-napa lalu kita. Berarti dalam diri kita ada lagi. Selama masih ada aja, ini disambatnya terus. Orang yang dengki, orang yang benci itu pasti mengoreksi aib kita, pasti itu. Aib kita pun dicarinya. Bila sudah kada ada lagi yang dikoreksinya. Kita anggap kata-kata orang yang membenci itu membimbing jiwa kita. Kita anggap kata-kata orang yang dengki membimbing hati kita. Jadi kada ada dendam. Ada dendam lalu orang itu dan membalas dengan ghibah. Karena kita anggap itu membimbing kita. Nah, bila kada ada bisi mursyid, kada ada bisi akhul saleh. Oh, umpamanya kada ada orang yang musuh kita nih. Nang sambati kita ada. Umpamanya kayak apa cara membaiki hati, membaiki akhlak? Nah, caranya setiap kita melihat keburukan dari seseorang, kita pantulkan ke diri kita. Bisa melihat orang ini berdusta. Lui tampar orang karena berdusta. Nah kita merasa tinggi, kita gambar dalam diri. Apakah aku ini ada berdusta? Kayaknya wadah aku tuh kan. Oh kita kan ada berdusta. Nah berarti inilah Tuhan memberikan waspada dalam kita. Nah Tuhan lain kemudian berdusta kayak siapa itu tampar orang kayaknya. Nah setiap kita melihat baik dalam diri orang, jangan digibah, tapi jadikan pelajaran dalam kita. Terus si anak itu mencontat, bukan apa-apa orang. Nah kita pantulkan ke diri. Ini apakah gambaran non aku? Ini bang aku nih pernah mencontat, oh ada. Nah ini contoh tauladan aku nah, jangan anak mencontat. Kayak memang mencontat pokoknya orang di tengah pasar kayak si A gitu.
Nah, jadi setiap kali kita melihat sifat akhlak buruk dari orang, ima gambaran lan kita atau contoh tauladan lan kita. Nah, jadi ujar Umar bin Khattab, setelah Islam yang paling baik yang diberikan kepada kita akhun salih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man aradallahu bi khairan razaqahu khalilan salihan. Barang siapa menghendaki oleh Allah dengan iniman seseorang tadi khairan akan kebaikan, baik kebaikan dunia atau akhirat. Razaqahu khalilan salihan, memberi rezeki Allah akan dia seorang kekasih yang salih. Bila kita dikehendaki Allah baik dunia atau akhirat, Allah beri kita seorang kekasih yang baik yang saleh. Inna siya, jika dia lupa, jika siman seseorang tadi lupa, zakarahu, mengingatkan dia akan dia. Ini nama ingat akan. Kemudian yang duha, kita akan main di 8 yang duha. Ini kan kegawi. Awan asal itu memandangkan kita udah jam 8 duha. Jadi orang nanti kehendaki Allah baik, Allah berikan kekasih atau teman yang saleh. Jika lupa, dia selalu memberikan peringatan. Wa in zakara, jika dia ingat, anak membantu dia. Khalil yang saleh ini membantu akan dia. Urusan kebaikan. Wa qala bin al-Bunani, berkata Sabit al-Bunani radhiyallahu anhu, wa nahnu wuqufun bi jibali Arafah. Kami waktu itu wukuf di Gunung Arafah. Di gunung ada di Arafah, Jabal Rahmah. Ya Sabit al-Bunani, satu hari kami wukuf di Arafah dan di gunungnya di Jabal Rahmahnya kami wukufnya. Aqbalat syabbani, tiba-tiba datang dua orang pemuda. Alaihi ma, atas keduanya al-abah. Dua orang pemuda itu memakai abah al-katawani. Abah ini pakaian yang luas, isamun wasit, satu pakaian yang lebar. Masyukul minal amam, bagian muka belah di belah. Sampai ke bawah bajunya itu panjang, cuma bebelah di muka, kayak jubah tapi yang belah di muka. Kalau gamis kan berkurung sampai ke bawah. Kalau jubah itu sampai ke bawah bebelah. Datang dua orang pemuda memakai abah ini, pakaian yang lebar, yang mulai atas ke bawah itu bebelah. Bila pemain pembalas coba pakai lengan. Kalau pakai lengan jubah, baju itu panjang, pembalas sampai ke bawah. Bila belangan jubah, bila ada belangan ya apa? Faqala ahaduhum lil akhar, berkata salah satu keduanya bagi yang satunya. Ini kalau kita bahasa wakal Sabit al-Bunani ini. Bahasa ulangi wakal Sabit al-Bunani. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amilan. Fatanakuna 'abdan maradiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.